Selamat malam, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kilas balik satu hari pada malam hari ini saya berikan judul Bayangan Sayap. Biarlah kita boleh semakin mengingat dan merenungkan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita buka Alkitab dari Mazmur 57 ayat 1-5. Mazmur 57 ayat 1-5, firman Tuhan berbunyi demikian. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Jangan Memusnahkan, Miknam dari Daud, ketika ia lari daripada Saul ke dalam gua. Kasihanilah aku, ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepadamulah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayapmu aku akan berlindung, sampai berlalu penghancuran itu. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Kiranya ia mengirim utusan dari sorga dan menyelamatkan aku, mencela orang-orang yang menginjak-injak aku. Kiranya Allah mengirim kasih setia dan kebenarannya. Aku terbaring di tengah-tengah singa yang suka menerkam anak-anak manusia, yang giginya laksana tombak dan panah, dan lidahnya laksana pedang tajam. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengatasi bumi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika melihat Mazmur 57 ini, dapat kita lihat bagaimana pemazmur meminta belas kasihan Tuhan pada saat dia berlindung kepadanya. Saudara, memang judul Mazmur ini berbicara tentang gagasan perlindungan, tetapi harus kita perhatikan bahwa gua dari judul yang ada, yaitu Gua Adulam, itu tidak disebut Daud sebagai tempat perlindungannya, tetapi Tuhan yang Daud panggil sebagai perlindungannya. Saudara, demikian dengan gelapnya Gua Adulam yang luas, bagi Daud itu adalah bayangan sayap Tuhan, di mana di bawah sayap ini Daud temukan keamanan sejati. Saudara, dapat kita lihat di sini betapa Tuhan sangat menonjol di dalam Mazmur ini. Tuhan disebutkan 21 kali, baik dengan nama atau kata ganti, kata, dan frasa lain seperti perlindungan dan bayangan sayapmu, di mana semua itu merujuk kepada Tuhan. Saudara, ada dua cara kita dapat melihat frasa dari bayangan sayapmu atau naungan sayapmu yang digunakan oleh Daud di sini. Yang pertama, sayap kerub. Saudara, kata sayap dalam Perjanjian Lama sering merujuk pada sayap kerub emas yang ada di dalam bait suci. Saudara, pemazmur sepertinya ingin mengatakan bahwa tidak ada rasa aman seaman berada di dalam tempat Maha Kudus, atau dengan kata lain dekat dengan Tuhan. Yang kedua, sayap Tuhan. Saudara, frasa ini muncul beberapa kali di bagian lain di dalam kitab Mazmur dengan makna yang hampir sama, mengacu kepada Tuhan yang maha tinggi atau Tuhan yang maha kuasa. Itulah yang menjadi sumber keamanan atau perlindungan sejati. Saudara, di sini di dalam Mazmur ini Daud ingin mengatakan walau ia berada dalam hari-hari yang menyedihkan, menyulitkan, seakan berada di tengah-tengah singa, saudara, tetapi ketika ia berbaring berlindung di Gua Adulam, di bawah bayangan sayap Tuhan, ia seaman Daniel di Gua Singa. Saudara, jika Daniel pernah hidup sebelum Daud, dan jika Daud telah mengetahui perkataan Daniel, Daud mungkin akan menggunakan kata-kata dalam Daniel 6 ayat 22 untuk memberitahukan Saul. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku, ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita belajar seperti Daud. Dalam masa-masa sekarang penuh dengan kesesakan dan kesulitan, seakan dalam gua singa, saudara, berhentilah mengeluh, berhentilah menyalahkan. Biarlah kita datang kepada Tuhan yang maha tinggi,
Bawa segala keluhan kita, bawa semua pergumulan kita, bawa semua kesesakan kita, bawa semua beban berat kita, dan berlindung di bawah bayangan sayap Tuhan. Rasakan ketenangan, rasakan keamanan, rasakan kedamaian, kelegaan, dan kelepasan, sama seperti Daud yang akhirnya dilepaskan dari kejaran-kejaran Saul dan musuh-musuhnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari saat ini kita periksa diri kita. Selama ini dan di dalam satu hari ini, kepada siapa kita mencari keamanan sejati? Apa yang masih menjadi kesulitan kita memastikan keamanan kita kepada Tuhan? Biarlah kita pada akhirnya dapat seperti Daud yang terus memuji-muji dan meninggikan Tuhan dengan mengatakan, tinggikan dirimu mengatasi langit, ya Allah, biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Amin. Mari kita berdiam diri sejenak di dalam Tuhan. Mari kita tenangkan diri kita. Mari kita kembali periksa diri kita di hadapan Tuhan. Mari kita ambil waktu beberapa saat di dalam Tuhan. Saudara, mari kita kembali tanyakan di dalam kehidupan kita. Tuhan seperti apa yang kita pandang selama ini? Bagaimana pandangan kita tentang Tuhan di dalam kehidupan kita? Apakah Tuhan adalah Allah pelindung di dalam kehidupan kita? Apakah Ia sumber keamanan kita, sumber pelindungan kita satu-satunya? Atau jangan-jangan selama ini kita justru menjadikan diri kita sendiri sebagai pusat keamanan. Kita berusaha sekuat tenaga dengan kekuatan kita untuk tetap merasa aman, tenang dari gejolak dunia ini. Saudara, tidak heran ketika dunia semakin berjolak, kehidupan kita semakin porak-poranda. Karena bukan Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita, sumber keamanan kita yang sejati. Saudara, biarlah kita boleh belajar seperti pemazmur yang datang kepada Tuhan, merasakan ketenangan, keamanan sejati di bawah bayangan sayap Tuhan. Mari saudara, kita ambil waktu beberapa saat. Mari kita ambil kembali komitmen untuk terus mendekatkan diri kepada Tuhan kita. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Mari kita berdoa. Tuhan, benar bahwa hanya Engkaulah, di dalam Engkaulah saja ya Tuhan, ada keamanan, ada perlindungan sejati. Dan kami ingin belajar untuk terus berlindung dekat dengan Tuhan. Di dalam pergumulan kami di dunia ini, terutama di dalam masa-masa sekarang yang menyulitkan kami, menyesakkan kami. Kami ingin belajar untuk tenang dekat dengan Tuhan. Di bawah naungan sayap-Mu ya Tuhan. Di bawah bayangan sayap-Mu saja ya Tuhan. Kami boleh merasakan ketenangan, keamanan sejati. Biarlah Tuhan yang tolong kami, Tuhan yang pimpin kami. Biarlah kami dapat melewati masa-masa sulit ini bersama dengan-Mu ya Tuhan. Dekat dengan-Mu. Biarlah Tuhan yang tolong. Kami ingin menyerahkan semua pergumulan kami di dalam tangan Tuhan. Dan kami ingin belajar untuk terus meninggikan dan memuji-muji Engkau ya Tuhan di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu terus berbicara dan menolong kami, menguatkan, menopang kami.
Dan kami juga ingin menyerahkan di dalam istirahat kami pada malam hari ini, biarlah Tuhan yang bersama dengan kami. Kami juga menyerahkan esok hari, biarlah kami boleh kembali bangun dengan kekuatan yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur padamu. Amin.